Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh melihat wajah-wajah ceria dari para jemaat. Oleh karena berkat Tuhan juga diberikan cuaca yang baik. Mari kita siapkan hati kita untuk datang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bila mana pagi hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan untuk membawa pujian kami, sembah kami Tuhan, hanya di dalam-Mu. Berkati setiap hati kami Tuhan untuk datang padamu, membawakan setiap pujian penyembahan kami. Biarlah nama-Mu yang senantiasa dipermuliakan dalam setiap kehidupan. Haleluya. Mulia sembah Raja-Mu. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Dari surga
supaya setiap kami beroleh keselamatan, beroleh hidup yang kekal dan tidak punya. Mari kita naikkan betapa besar kasih-Mu dalam Yesus, Bapakku, cinta
Natal di rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan berikan kepada kami semua. Sudah menaikkan setiap ujian kami. Jalan apa yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Pada saatnya kami akan bersama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Serahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dialah Roh Kudus, Roh yang sama mengurapi kami semuanya, sehingga kami sama-sama diberkati oleh Tuhan, kuatkan oleh firman Tuhan yang membuat kehidupan kami bertumbuh, berbuah-buah bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Satu hati kami menolak setiap kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang mencoba mengacaukan jalan ibadah kami, mencoba mencuri damai sejahtera-Mu, lebih mencuri kebenaran firman-Mu dari dalam hidup kami. Kami tolak, singkirkan dalam nama Yesus Kristus. Mari Allah Roh Kudus bekerja seluas-luasnya di tengah-tengah kami, melakukan perkara ajaib dan besar supaya berhormat kemuliaan nama Tuhan Yesus semata. Kami siap sama-sama belajar firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan. Hari ini Tuhan berikan cuaca yang cerah, kita bisa bersama-sama berada di rumah Tuhan, kita beribadah kepada-Nya. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Bapak Pendeta Prat, suami istri, dan seluruh jemaat Tuhan yang memberi kepercayaan pada pagi ini untuk saya boleh melayani kembali di tempat ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan ini adalah bulan Desember, bulan Natal. Setiap gereja Tuhan semuanya mempersiapkan diri untuk memperingati Natal ini. Ada juga yang sudah mengadakan peringatan dan perayaan Natal. Kita ingat bersama bahwa Natal adalah peristiwa yang besar, peristiwa yang seluruh dunia bisa merasakan semuanya. Karena Natal adalah kehadiran Allah di muka bumi ini. Natal adalah kelahiran Juru Selamat yang lahir di dalam hidup kita, memberikan anugerah keselamatan, hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini saya rindu mengajak kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan. Pagi ini memang bukan hari perayaan Natal yang dikerjakan, tetapi saya sesuai dengan bulan Desember, saya menyampaikan berita Natal juga. Kita akan sama-sama melihat di dalam Injil Matius. Matius pasal yang pertama. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus.
karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saya ingin mengambil penekanan pada ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Pagi ini kita akan belajar orang yang tulus dikasih Tuhan. Mungkin itu sebagai tema yang saya sampaikan. Kita akan melihat melalui peristiwa Natal ini bahwa ketulusan adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan manusia. Di dalam peristiwa Natal ini kita melihat bagaimana kelahiran Tuhan Yesus adalah sebuah kelahiran yang unik, kelahiran yang satu-satunya di dunia ini, di mana seorang anak lahir bukan karena kemauan biologis dari suami istri, tetapi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Ketika kita menengok di dalam peradaban pada waktu itu, seorang wanita yang mengandung di luar pernikahan itu sangat berisiko. Kenapa? Karena hukum Taurat akan memberikan hukuman yang sangat keras. Seorang wanita yang diketahui dia hamil di luar pernikahan, dia harus dirajam, dia harus dibunuh, dia harus mati. Tetapi karya Allah justru menggunakan celah seperti itu di dalam proses Juru Selamat turun ke dalam dunia. Ketika peristiwa Natal itu terjadi, Yusuf dan Maria, mereka masih bertunangan. Perbedaan budaya pertunangan pada masa sekarang dan dulu adalah orang yang bertunangan itu sudah dianggap suami istri, sudah dianggap mereka ini suami istri. Tetapi belum boleh berhubungan suami istri. Jadi ketika Maria mengandung, tentunya Yusuf sebagai seorang suami, dia memiliki potensi yang sangat besar untuk bertindak keluar dari firman Tuhan. Ketika dia mendengar bahwa Maria mengandung, tentu itu sebuah pukulan buat dia, sebuah peristiwa yang mungkin tidak pernah dipikirkan. Tetapi kita menemukan di sini bahwa Yusuf adalah orang yang baik, orang yang tulus, sehingga sekalipun dia mengetahui bahwa Maria sedang mengandung bukan dari dirinya, Yusuf tetap tidak mau mempermalukan nama Maria di depan umum. Yusuf tidak ingin mencelakakan Maria. Jadi yang dilakukan Yusuf, dikatakan di sini, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Artinya dia akan melakukan sesuatu yang melibatkan dirinya. Seandainya Maria mengalami hal yang buruk, maka dirinya lah yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Itu artinya bahwa dia itu melindungi istrinya, melindungi Maria. Kenapa
Yusuf melakukan itu semua? Saya percaya karena Yusuf orang yang baik, dia sangat mencintai Maria, dan dia adalah orang yang tulus hatinya. Orang yang tulus, di dalam bahasa saya menyampaikan, orang yang tulus adalah orang yang melakukan segala sesuatu, atau juga yang menerima segala sesuatu di dalam hidupnya dengan ikhlas. Tentu ini bukan hal yang mudah, apalagi di masa sekarang ini. Menemukan orang yang tulus itu bukanlah perkara yang mudah. Kita bisa melihat orang yang tulus dengan yang tidak, itu biasanya paling sederhana dari sebuah pemberian. Ya. Kita bisa merasakan seseorang memberikan sesuatu kepada kita itu dengan tulus hati ataukah dengan terpaksa. Sekalipun orang yang memberi tidak pernah mengatakannya, tetapi kita bisa merasakan. Itu contoh sederhana saja dari pengertian tentang ketulusan tadi. Dan kita melihat bahwa orang yang memberi dengan ikhlas, sukarela, sukacita, saya katakan dia masuk kategori orang yang tulus. Dan juga orang yang bisa menerima dengan ikhlas apapun yang diberikan, saya katakan itu juga termasuk orang yang tulus. Karena tidak semua orang itu bisa menerima dengan ikhlas sesuatu yang diberikan kepadanya atau sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya. Misalnya di sebuah kelompok masyarakat ada pembagian sembako, ada 10 orang misalnya. Setiap orang menerima 5 kilogram beras. Orang ke-1 sampai orang yang ke-9 menerima 5 kilogram. Tetapi orang yang ke-10 dia menerimanya 10 kilogram. Apa yang akan terjadi? Yang 9 orang tadi belum tentu bisa menerima hal itu. Betul, Bapak? Bisa jadi mereka akan protes, mereka akan berseru ramai, ya kan? Atau minimal saling bahasa Jawa kerasani. Wah, aku mengetok 5 kilo, kayak 10 kilo. Itu dalam hal kecil, ya. Tetapi ketika di antara 9 tadi dia menerima, sudahlah, tidak apa-apa, memang yang diberikan cuma segini, tidak akan terjadi masalah. Tetapi jika ke-9 orang ini tidak menerima, maka akan terjadi masalah. Jadi ini juga saya katakan sebuah ilustrasi bagaimana menerima sesuatu dengan ikhlas itu juga bukan sesuatu yang mudah. Dan kita melihat peristiwa Natal ini, Maria itu sebenarnya menerima anugerah yang luar biasa besar. Di antara seluruh manusia di muka bumi, hanya Maria yang mendapatkan kasih karunia Allah, sehingga dia dipergunakan menjadi alat bagi kemuliaan Allah, di mana melalui dia Juru Selamat itu hadir ke dalam dunia. Tetapi yang jadi persoalan adalah dia mengandung ketika dia belum berumah tangga, masih bertunangan. Dan kita melihat bahwa Maria, dia adalah orang yang tulus. Di dalam Injil Lukas, di sana dia berkata kepada Tuhan, aku ini hamba, jadilah kepadaku seperti yang Tuhan kehendaki. Itu dalam bahasa saya, bahasa sehari-hari seperti itu. Dia tahu bahwa menerima kehadiran Yesus
di luar hukum resmi manusia, di luar hukum pernikahan, apalagi di bawah hukum Taurat, itu sangat berisiko mengancam keselamatan jiwa. Tetapi dia percaya bahwa Allah melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Dan kalau Allah mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidupnya, saya yakin Maria percaya Allah sanggup melakukan segala perkara, melindungi dia, menolong dia. Dan seandainya Allah tidak menolong dia, saya yakin dengan perkataan Maria, jadilah seperti yang Tuhan kehendaki, yang Allah kehendaki, Maria itu sudah siap mati seandainya hukum Taurat diberlakukan dan terjadi atas diri. Artinya Maria dan Yusuf, kedua sosok ini adalah orang yang tulus. Kita melihat bahwa dalam ketulusannya, Yusuf melakukan tindakannya dengan ikhlas. Pertama, dia menerima Maria. Kedua, dia tidak mau mencemarkan nama baik istrinya, tunangannya. Dan yang ketiga, dia tetap berusaha melindunginya. Sampai pada akhirnya ketika dia sedang berkumpul, Tuhan berkata kepada Yusuf, supaya Yusuf tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Coba seandainya Yusuf ini bukan orang yang tulus, saya yakin dan percaya dia sudah bercerita kemana-mana, dia sudah berteriak-teriak dalam kemarahannya, ya. Bahkan dia mungkin orang yang pertama yang mengantarkan tunangannya untuk dirajam batu. Tetapi firman Tuhan mencatat dengan jelas bahwa ketulusan hatinya itu membuat anugerah Allah, membuat kasih Allah turun ke atas seluruh umat manusia. Jadi saya katakan di dalam tema ini adalah orang yang tulus itu dikasihi Tuhan. Yusuf dikasihi oleh Allah, Maria dikasihi oleh Allah. Sekalipun di dalam proses kelahiran yang kita peringati sebagai Natal, bukanlah proses yang mudah. Bapak Ibu Saudara dan saya ini sangat-sangat beruntung. Minimal yang lahir, seandainya orang-orang yang sepuh-sepuh, mohon maaf, lahir di tangan dukun bayi pun, saya katakan itu sangat beruntung. Karena tidak pernah dukun bayi bahwa ibu mengandung itu dalam kandang, ya kan? Tidak pernah. Tetap dia di dalam sebuah rumah. Atau Bapak Ibu Saudara yang lahir di masa-masa sekarang, lahir biasa minimal di rumah bersalin, rumah khusus, atau di sebuah rumah sakit. Bahkan lebih modern lagi, lahirnya melalui sesar. Wah, itu lahir yang modern, kan begitu. Jadi itu saya katakan sangat beruntung. Tetapi kita melihat peristiwa Natal ini, ketulusan hati yang kita perhatikan bukan hanya Yusuf dan Maria, tetapi rencana agung Allah didasari kepada kasih yang tulus kepada umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Kita ingat bahwa kasih yang besar, kasih yang tulus tadi membuat Allah rela memberikan putranya yang tunggal yang bernama Yesus Kristus turun ke dalam dunia, menjadi sama seperti kita manusia. Bedanya, Paulus berkata,
Yesus Kristus yang adalah Allah, memiliki kesetaraan dengan Allah. Rasul Paulus berkata, dia rela mengosongkan dirinya sedemikian rupa, meninggalkan kesetaraannya dengan Allah, supaya dia turun di tengah-tengah umat manusia, menjadi sama seperti manusia. Bahkan di dalam proses kelahirannya, itu sesuatu yang sangat-sangat dihinakan seperti itu. Dia lahir di sebuah kandang. Mengapa Allah tidak membuat rencananya Putra Allah itu, Yesus Kristus itu lahir di sebuah istana yang megah? Tetapi justru untuk lahir saja Tuhan Yesus harus lahir di sebuah kandang yang hina. Saya yakin Allah yang penuh misteri, dia memiliki kasih yang tulus, dan dia ingin menjangkau bukan hanya orang besar. Kalau Yesus lahir di sebuah istana besar, kemungkinan para gembala di padang, mereka tidak akan pernah mengenal Yesus. Untuk berjumpa saja, prosedur untuk masuk istana itu tidak seperti prosedur masuk gereja. Gereja cukup kalau prokes ini, ya udahlah, cuci tangan, ya kan, pakai masker. Tapi kalau untuk masuk istana, misalnya kita mau ke istana negara, Bapak Ibu Saudara, aduh, prosedurnya sangat rumit, sangat banyak. Nah, sama Allah punya rencana kepada manusia. Yesus lahir ke dalam dunia. Allah bertujuan supaya Yesus memang hadir untuk seluruh golongan umat manusia. Dia mengalami kehinaan sebagai wujud kasih Allah untuk menanggung seluruh dosa umat manusia. Kasih yang besar dan tulus yang Allah miliki juga dimiliki oleh Yusuf, juga dimiliki oleh Maria. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada masa sekarang? Gereja Tuhan adalah saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Jangan bertanya kasih kepada bangunan ini, karena tidak akan pernah bisa menjawab. Tapi tanyakanlah kasih itu kepada gereja Tuhan yang sesungguhnya. Karena firman Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara dan saya adalah bait Roh Kudus. Kita inilah gereja Tuhan. Sehingga pertanyaan itulah yang harus menjadi perenungan di dalam kehidupan kita. Bagaimanakah kehidupan kita? Apakah kita menjadi orang percaya yang hidup dengan tulus, baik di hadapan manusia juga di hadapan Allah? Tulus di dalam tutur kata kita, tulus di dalam perbuatan kita. Kalau orang tua, dia menyuruh anak misalnya membersihkan rumah, orang tua itu paham betul, tahu betul apakah anak itu akan mengerjakan perintah orang tuanya itu dengan tulus atau tidak. Kalau anak itu mengerjakan dengan tulus, saya yakin ruangan yang dibersihkan itu maksimal bersihnya. Amin. Tapi kalau anak itu mengerjakan dengan setengah-setengah atau bahkan tidak tulus, terpaksa sekali, ya kan? Saya yakin ruangan itu tidak akan pernah bersih. Kenapa? Karena anak melakukan dengan terpaksa, karena melakukan tidak dengan sukarela, tidak dengan tulus. Nah, itu cukup membuat kita melihat bahwa ketulusan itu sesuatu yang penting, yang harus menjadi gaya hidup
bagi orang percaya di masa sekarang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari Yusuf, bagaimanakah orang yang tulus hati. Orang yang tulus hati, seperti yang saya sampaikan tadi, dia menerima apapun yang Tuhan berikan itu dengan ikhlas. Diberkati melimpah, jadi kaya raya, puji Tuhan. Diberkati pas-pasan pun, tidak jadi orang kaya pun, tetap puji Tuhan. Karena ukuran Allah bukanlah kekayaan, tetapi kasih di dalam hati kita kepada Allah. Sepanjang Alkitab ini ditulis, Bapak Ibu Saudara bisa lihat semuanya. Bukan kekayaan yang menjadi ukuran Allah. Bahkan hamba-hamba Allah yang dicatat di dalam Alkitab, banyak yang hidup di dalam kekurangan. Bahkan ada ketika seorang istri dari hamba Tuhan meninggal oleh suaminya. Dia datang kepada Nabi Elia dan berkata, suamiku pergi meninggalkan aku, dia hamba Tuhan. Kami punya hutang yang banyak. Penagih sudah menunggu. Kalau tidak mampu membayar, anakku yang perempuan akan aku serahkan untuk membayar hutang. Tapi mujizat terjadi ketika firman Tuhan datang kepada wanita ini melalui hamba Tuhan, Nabi Eli. Kumpulkan, kalau bahasa sekarang ya, bahasa sehari-hari, kumpulkan botol-botol yang ada di rumah. Kamu punya minyak? Oh iya, saya punya sedikit. Udah, kumpulkan sebanyak-banyak. Tuang minyak yang ada padamu ke semua botol. Dan terbukti mujizat Tuhan terjadi. Botol-botol tadi diisi semua menjadi penuh minyak, itu tidak habis-habis sampai habis botol. Dan akhirnya semua hutang yang dimilikinya bisa terbayar. Ini adalah sebuah contoh bagaimana di hadapan Tuhan, Tuhan tidak mengukur kita dari kepandaian, dari kekayaan, dari jabatan kita. Firman Tuhan berkata, Allah itu tidak pandang bulu. Tetapi bagi Allah yang dilihat adalah hati kita, hati yang tulus mengasihi Tuhan. Orang-orang percaya yang memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan, itulah yang akan mendapatkan kasih dan anugerah Tuhan. Sama seperti Yusuf dan Maria, mereka adalah orang yang tulus, dihargai oleh Tuhan ketulusan mereka, sehingga mereka mendapatkan anugerah. Saya percaya kita semua pun sebagai orang percaya, seperti yang saya katakan tadi, ketulusan harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Baik anak kepada orang tua kepada anak, kita sebagai manusia kepada sesama kita manusia, terlebih hubungan kita sebagai manusia dengan Tuhan. Peristiwa Natal, peristiwa ketulusan antara Allah dengan manusia dan manusia dengan Allah. Ketika ketulusan itu menjadi gaya hidup di dalam hidup kita, saya yakin dan percaya, apapun yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, kita akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Lalu bagaimana ketika seseorang itu hidup tulus di hadapan Tuhan? Saya katakan tadi, yang pertama kita melihat Yusuf dan Maria. Mereka mendapatkan kasih yang luar biasa dari Allah. Lalu kemudian satu contoh lagi, seorang wanita yang pendarahan. Ketika kita membaca di dalam Injil Markus, mari kita menengok sebentar, Bapak Saudara semuanya.
Saya bacakan di dalam ayat yang ke-33. Markus pasal yang kelima ayat yang ke-33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Wanita yang pendarahan selama kurang lebih 12 tahun, dia mengalami peristiwa yang pahit di dalam hidupnya. Bahkan harta bendanya sudah habis untuk berobat, tetapi dia tidak juga sembuh. Sampai akhirnya ketika dia mendengar Yesus mau datang ke desa, dia juga punya kerinduan yang kuat untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Sehingga di dalam hatinya muncul iman. Karena kerinduan untuk sembuh. Karena dia mendengar bahwa di mana-mana Yesus sudah menyembuhkan banyak orang. Dan di dalam imannya dia berkata, "Asal ku jamah jubah, aku akan sembuh." Dan ketika peristiwa itu terjadi, dia berjuang keras di tengah kerumunan orang banyak, dan dia berhasil menjamah jubah Yesus. Dia mengalami kesembuhan. Namun di situ Tuhan Yesus yang merasa ada kekuatan yang keluar dari tubuh, dia mulai bertanya, "Siapa yang menjamah aku?" Dan murid-muridnya berkata, "Orang sekian banyak Tuhan, berkerumun. Tuhan masih bertanya siapa yang menjamah aku?" Artinya orang yang banyak tadi, saya yakin mereka juga sudah memegang, menjamah, ya. Karena sebuah kebanggaan bisa, misalnya kalau seorang presiden, Bapak Presiden datang ke Wates, sebuah kebanggaan kalau kita bisa berjabat tangan, kan begitu. Dan kita lihat ketika Tuhan berkata seperti itu, wanita ini tidak menyembunyikan dirinya, tidak melarikan diri, tetapi justru dia datang kepada Tuhan. Dia mengaku, dikatakan di sini, dia dengan tulus menyampaikan semua. Dan karena ketulusannya itu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita melihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada wanita yang sudah berdarah 12 tahun tadi, Tuhan tidak marah ketika dia dijamah jubahnya. Tuhan tidak marah ketika dia merasakan ada kuasa keluar dari diri. Justru ada sebuah proklamasi, sebuah pernyataan kemerdekaan, di mana Tuhan berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit." Orang yang tulus itu dikasih Tuhan. Terbukti wanita ini, dia tulus dan kasih Tuhan mengalir dalam hidupnya, sehingga Tuhan berkata, "Sembuhlah dari penyakit." Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat ada berkat yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang mau hidup tulus, baik di hadapan sesama maupun di hadapan Tuhan. Tadi kita sudah melihat Yusuf dan Maria yang tulus mendapat anugerah besar yang tidak pernah didapatkan oleh manusia yang lain. Mereka menjadi alat untuk hadirnya Juru Selamat ke dalam dunia. Alasannya kenapa? Karena Yusuf dan Maria itu mengasihi Allah dengan tulus.
Mereka menerima yang Allah berikan juga dengan tulus. Yang kedua, kita lihat seorang wanita yang pendarahan selama 12 tahun. 12 tahun itu waktu yang sangat lama. Orang yang sakit itu emosinya jauh lebih tinggi daripada orang yang sehat. 12 tahun itu sudah cukup membuat seseorang mengalami potensi keputusasaan yang besar. 12 tahun itu waktu yang lama untuk seseorang itu berdoa. Dan itu juga punya potensi orang itu tidak percaya lagi kepada Tuhan. Jangankan 12 tahun, saudara, ya kan? Orang yang sakit sebulan atau 2 bulan, itu aja kadang-kadang sudah punya potensi menyalahkan Tuhan. Tetapi wanita yang pendarahan ini, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia punya iman kepada Tuhan. Dan Tuhan punya waktu yang tepat ketika wanita ini dengan tulus, sekalipun sakit dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan, 12 tahun itu pendarahan itu, saya melihat atau saya bisa membayangkan orang itu lemes. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya punya orang tua, ibu saya dulu juga pendarahan. Untuk berjalan saja 10 meter itu sesuatu yang sangat berat. Apalagi orang ini harus, atau wanita ini harus berjuang di tengah kerumunan penduduk yang sedang mengagumi kehadiran Yesus. Itu bukan persoalan yang mudah, tapi kasih yang tulus, kesungguhan dia, iman dia, memberikan kekuatan untuk dia bisa menjamah jubah Yesus. Dan firman Tuhan mencatat, memang wanita ini adalah wanita yang tulus, sehingga dia mendapatkan kasih di hadapan Tuhan. Saya percaya kita gereja Tuhan, ketika kita hidup tulus di hadapan Tuhan, kita juga orang-orang yang dikasih Tuhan. Ketulusan itu akan memunculkan pengampunan ketika ada orang lain yang bersalah kepada kita. Yusuf, dia mengampuni Maria, sekalipun dia tahu Maria mengandung bukan dari dirinya. Dia bisa menerima Maria. Jadi saya katakan, kita gereja Tuhan yang hidup dalam ketulusan. Dan jika ketulusan itu menjadi gaya hidup kita, kita bisa mengampuni. Suami yang bersalah kepada istri, istrinya akan mengampuni. Istri yang bersalah kepada suami, suami akan mengampuni. Anak-anak yang bersalah kepada orang tua, orang tua mengampuni. Orang tua yang bersalah kepada anak-anak, anak-anak juga mengampuni. Kenapa? Karena ketulusan itu sudah menjadi gaya hidup orang percaya. Sehingga ketika ketulusan itu dimiliki gereja Tuhan, saya yakin gereja itu akan terasa damai, akan terasa sukacita, karena semuanya bisa bergandengan tangan, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menerima. Akan sangat lebih mudah membangun pekerjaan Tuhan menjadi pekerjaan yang lebih maju lagi bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Mari saya serahkan.
Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 21 yang mengajarkan kita tentang ketulusan. Dan barang siapa yang mengasihi Tuhan dengan penuh ketulusan, Tuhan akan mencurahkan anugerahnya, berkatnya bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Hari ini saya tidak bisa beribadah dan menyampaikan firman Tuhan karena saya ada tugas pelayanan di GPDI Kaliurang. Namun saya bersyukur kita dapat beribadah, kita dapat mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Slamet Lukman. Tuhan kiranya memberkati pelayanan beliau. Kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Dan mari kita berdoa untuk menikmati berkat dari Tuhan atas kehidupan kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih atas cinta Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan, bagi setiap orang yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dan biarkanlah firman-Mu itu tertanam, bertumbuh, berbuah di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Kami berdoa buat setiap mereka yang menikmati ibadah melalui ibadah online. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati hidup mereka. Tuhan yang menguatkan hidup mereka. Tuhan yang memampukan mereka ketika mereka lemah, ketika mereka sakit. Tuhan yang menguatkan ketika mereka tak berdaya, yang membutuhkan jalan keluar, kekuatan dari Allah. Engkau Allah sumber pertolongannya akan memberkati mereka semua. Hamba menyerahkan di sepanjang minggu ini setiap tugas tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh anak-anak-Mu. Biarlah mereka semua dikuatkan, diteguhkan, dimampukan oleh Tuhan. Engkau memberkati, Engkau yang menjadi Allah yang berkuasa atas setiap kehidupan anak-anak-Mu. Dan kami percaya tangan Tuhan akan selalu menopang dan menguatkan setiap kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin minggu ini adalah minggu yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Namun sebelumnya kami mohon tangan berkat Tuhan turun atas kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah, damai, sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai Bapak Ibu dan saudara sekalian. Engkau yang sudah beribadah, yang menikmati berkat dari Allah, kiranya berkat Allah turun atasmu, kini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Haleluya. Puji Tuhan.